Standar 1200 kecakapan dan kecermatan profesional. Setiap penugasan audit internal harus dilakukan dengan keahlian dan kecermatan profesional, di mana seorang auditor internal wajib memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan tanggung jawabnya. Standar ini menekankan bahwa hasil audit yang andal hanya dapat dicapai jika auditor menjalani tugasnya dengan profesionalisme dan kehati-hatian. Makna pentingnya adalah kualitas audit internal bergantung pada kompetensi individu dan tim audit. Dan ini akan menjadi dasar penerapan standar berikutnya. Standar 1210, kecakapan atau proficiency. Auditor internal harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan. Kepala audit internal harus memastikan tim audit memiliki keahlian memadai. Bila tidak, harus menjadi bantuan atau pelatihan tambahan. Kecakapan mencakup kemampuan dalam evaluasi risiko dan pengendalian internal, pemahaman terhadap kecurangan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Interpretasi adalah kecakapan adalah kemampuan kolektif yang terus dikembangkan seiring tren risiko dan tantangan baru agar saran dan rekomendasi audit tetap relevan. Standar nomor 1310, persyaratan program asuransi dan peningkatan kualitas. Program asuransi dan peningkatan kualitas harus mencakup baik penilaian internal maupun eksternal. Standar nomor 1311, penilaian internal. Penilaian internal harus mencakup pemantauan berkelanjutan atas kinerja aktivitas audit internal dan penilaian berkala secara self-assessment atau oleh pihak lain dalam organisasi yang memiliki pengetahuan memadai tentang standar dan praktik audit internal. 1312, penilaian eksternal. Penilaian eksternal harus dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun oleh penilai atau tim penilai independen yang memenuhi kualifikasi yang berasal dari luar organisasi. Kepala audit internal harus mendiskusikan dengan Dewan Pengurus mengenai bentuk frekuensi pengendalian internal serta kualifikasi dan independensi tim penilai eksternal termasuk kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan. Penilaian eksternal dapat berupa evaluasi menyeluruh atau self-assessment dengan validasi independen. Asesor harus kompeten, independen, dan menilai kesesuaian dengan kode etik dan standar. Kepala audit internal memastikan tim penilai memenuhi kualifikasi dan terhindar dari konflik kepentingan. Standar 1320, pelaporan program asuransi dan peningkatan kualitas. Kepala audit internal melaporkan program asuransi dan peningkatan kualitas kepada manajemen senior dan dewan. Pengungkapan seharusnya mencakup 1. Ruang lingkup dan frekuensi baik atas penilaian internal dan eksternal. 2. Kualifikasi dan independensi para penilai atau tim penilai termasuk potensi benturan kepentingan. 3. Kesimpulan para penilai. Dan yang keempat, rencana tindak perbaikan. Interpretasi, bentuk, isi, dan frekuensi komunikasi hasil program asuransi dan peningkatan kualitas ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dengan manajemen senior dan dewan dan mempertimbangkan tanggung jawab aktivitas audit internal dan kepala audit internal sebagaimana tercantum pada piagam audit internal. Untuk menunjukkan kepatuhan terhadap kode etik dan standar, hasil penilaian eksternal dan penilaian internal berkala dikomunikasikan segera setelah penugasan. Dan hasil pemantauan berkelanjutan dikomunikasikan paling tidak setahun sekali. Hasil tersebut termasuk hasil penilaian dari penilai atau tim penilai terhadap tingkat kepatuhan. 1220, kecermatan profesional. Auditor internal harus menggunakan kecermatan dan keahlian sebagaimana diharapkan dari seorang auditor internal yang cukup bijak dan kompeten. Cermat secara profesional tidak berarti tidak akan terjadi kekeliruan. 1220A1, auditor internal harus menerapkan kecermatan profesionalnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, luasnya cakupan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan. Yang kedua, kompleksitas, materialitas, atau signifikansi yang relatif dari permasalahan yang prosedur penugasan asuransi akan dilaksanakan terhadapnya. Selanjutnya, kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. Selanjutnya, peluang terjadinya kesalahan signifikan, kecurangan, atau ketidakpatuhan
dan biaya penugasan asuransi dalam kaitannya dengan potensi manfaat. 1220A2, dalam menerapkan kecermatan profesional, auditor internal harus mempertimbangkan penggunaan teknik audit berbasis teknologi dan analisis data lainnya. 1220A3, auditor internal harus waspada terhadap risiko signifikan yang dapat mempengaruhi tujuan, operasi, atau sumber daya. Namun, prosedur asuransi saja sekalipun telah dilaksanakan dengan menggunakan kecermatan profesional, tidak menjamin bahwa seluruh resiko signifikan dapat teridentifikasi. 1220C1, auditor internal harus menerapkan kecermatan profesional dalam melaksanakan penugasan konsultasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan dan harapan klien, mencakup sifat, saat, dan komunikasi hasil penugasan. Lalu yang kedua, kompleksitas relatif dan luasnya cakupan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan. Dan biaya penugasan konsultasi dalam hubungannya dengan potensi manfaat. 1230. Pengembangan profesional berkelanjutan. Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. 1300 yaitu program asuransi dan peningkatan kualitas, di mana kepala audit internal harus mengembangkan dan memelihara program asuransi dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek aktivitas audit internal, di mana interpretasinya yaitu program asuransi dan peningkatan kualitas dirancang untuk memungkinkan dilakukannya evaluasi kesesuaian aktivitas audit internal terhadap standar dan evaluasi penerapan kode etik oleh auditor internal. Program tersebut juga menilai efisiensi dan efektivitas audit internal serta mengidentifikasi peluang peningkatannya. Kepala audit internal semestinya mendorong pengawasan dewan dalam program asuransi dan peningkatan tersebut. Selanjutnya yaitu standar 1321 tentang penggunaan frasa kesesuaian dengan standar internasional praktik profesional audit internal yang menunjukkan bahwa aktivitas audit ini telah sesuai dengan standar internasional praktik profesional audit internal yang dapat dilakukan jika didukung dengan hasil dari program ansuran dan peningkatan kualitas. Nah, interpretasi dari standar ini yaitu aktivitas audit internal dinyatakan sesuai dengan kode etik dan juga standar jika hasilnya itu memenuhi dengan ketentuan yang sudah berlaku. Nah, penilaiannya itu ada mencakup dari penilaian internal dan juga eksternal. Nah, semua aktivitas audit internal harus melalui penilaian internal, sedangkan yang telah beroperasi setidaknya 5 tahun juga wajib menjalani penilaian internal. Dan yang terakhir ada 1322 berkaitan dengan pengungkapan ketidaksesuaian. Jadi apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap kode etik dan standar yang memengaruhi ruang lingkup operasi aktivitas audit internal secara umum, kepala audit internal harus mengungkapkan ketidaksesuaian tersebut dan dampaknya kepada manajemen dan dewan. Jadi intinya, jika terdapat temuan serius yang dapat mengganggu audit, harus segera dilaporkan ke pimpinan yang tertinggi.